Ini ibadah ini kami bertemu Tuhan. Ini adalah ibadah pribadi, setiap kami pribadi akan bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan Tuhan sendiri. Dan kalau kami bertemu dengan Engkau, maka pemulihan, maka perubahan, maka menaikkan hidup kami lebih lagi. Biar Engkau nyata, semakin nyata Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan wahyu yang ilahi kami terima sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Amin. 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 Silakan duduk. Yang saya mau sampaikan sore ini sedikit membuat atau sedikit membutuhkan berpikir. Sedikit membutuhkan berpikir. Saya berharap dalam 1 jam ini, 50 menit 1 jam ini, saudara rela untuk sedikit berpikir. Ya. Terlalu rumit Pak? Tidak saudara. Karena seharusnya bagian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Hanya masalahnya biasa atau tidak. Sudahkah dimunculkan temanya? Saya beri judul khotbah saya ini adalah 4 posisi Tuhan. 4 posisi Tuhan. Wah, di mana saja Pak? Kita akan belajar. Sekali lagi, ini bukan hanya pengetahuan. Ini harus menjadi kehidupan. Karena Tuhan itu hidup, dan kita diciptakan dengan rencananya yang hebat ke depan. Dan dia berjanji akan mendampingi kita, menyertai kita. Dan dia nyata. Kalau saya dan saudara jalan hidup kekristenan, on off. Kadang merasakan Tuhan, kadang tidak merasakan Tuhan. Kadang bisa merasa dekat dengan Tuhan, kadang begitu jauh. Atau hanya bangun pagi merasakan Tuhan sebentar sepanjang hari. Tidak merasakan keberadaan dia dalam hidup kita. Maka hidup kita ini akan mudah capek, saudara. Jiwa yang tidak bertemu dengan Tuhan, jiwa yang tidak mendapatkan supply terus menerus dari Tuhan. Maka jiwa itu kering, haus, saudara. Dan saya berharap kebenaran firman Tuhan sore malam hari ini mengubahkan saya dan saudara. Ya, 4 posisi Tuhan. Yang cari gambar bingung saudara. Barusan jam 3 saya beritahu, tolong temanya ini. Dia tanya, gambarnya apa-apa? Saya bilang, saya enggak tahu. Itu jatahmu, mumetmu, saya ngomong gitu. Terus saya terangkan sedikit. Di sini, di sini, di sini, di sini, akhirnya dia nemu gunung, saudara. Apakah yang saya maksudkan gunung? Sudah gunungnya enggak usah dipikir. Judulnya aja yang dipikir. Siapa ingin ngalami Tuhan sepanjang hidupnya? Oke. Siapa ingin disertai Tuhan di sepanjang hidupmu? Saya mulai dari penyertaan Tuhan, disertai Tuhan. Saya belasan tahun baca firman, khotbah. Tapi ketika Tuhan Roh Kudus mengajar akan 4 posisi ini, Tuhan seperti singkapkan sesuatu yang membuat saya shock, saudara. Ketika bicara soal penyertaan Tuhan, ternyata itu berbicara tentang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Saya coba search di Alkitab saya, kata disertai atau Tuhan menyertai. Begitu saya klik, yang muncul itu adalah masalah demi masalah, masalah demi masalah, tapi Tuhan menyertai. Jadi kalau dikatakan Tuhan menyertai, artinya engkau akan berhadapan dengan
masalah dan kesulitan. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, siapa ingin disertai Tuhan? Tolong angkat tangannya. Berarti selamat datang masalah loh saudara. Selamat datang masalah. Siapa pengen hidupnya tanpa masalah? Tolong angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak. Saya ulangi sekali lagi. Siapa ingin hidup tanpa masalah? Tolong angkat tangan lagi. Tahan dulu. Oke. Siapa ingin hidup penuh masalah? Angkat tangan. Enggak ada ya. Siapa pengen ya kadang ada kadang enggak? Angkat tangannya. Saudara, saya beritahu kepada saudara-saudara yang pengen hidup tanpa masalah. Saudara itu tidak hidup. Saya beritahu ya, saudara yang pengen hidup tanpa masalah, berarti saudara tidak hidup. Mengapa? Ya saudara berbaring, tidak ada nafasnya, baru itu tidak masalah. Tidak ada masalah yang kau hadapi. Tapi kalau engkau hidup itu sudah masalah. Mengerti ya saudara? Jadi jangan ngimpi hidup bersih dari masalah. Saudara bangun pagi, saudara mau makan apa, saudara mau pakai baju apa. Itu bisa jadi masalah loh saudara. Apalagi kalau suami istri tanya, "Mah mau makan apa?" Lah papa pengen makan apa? Loh kamu pengen makan apa? Lalu ada satu menu yang di semua restoran tidak ada. Menu sembarang saudara. Saya pikir saudara yang punya rumah makan, resto, tolong berikan pilihan terakhir. Menu sembarang. Pasti akan dipilih. Mereka ribut-ribut, saya pilih yang sembarang. Nanti saudara akan tanyai, yang sembarang ini apa? Loh kejutan. Kejutan. Ya sudah, saya pilih yang sembarang. Loh tapi kok mahal? Ya karena surprise. Maka saudara boleh kasihkan apa saja. Dan dia nggak boleh protes. Karena itu namanya sembarang, saudara. Saudara perhatikan, hidup kita ini, itu sudah masalah. Jadi welcome. Selamat datang pada masalah. Berteman biasa, jangan terlalu karib. Jangan terlalu bersahabat dengan masalah. Ya kadang ketemu sesekali, oke, say hello, ngomong sebentar. Biarkan dia pergi, saudara. Atau kita hadapi dan kita tengking dia. Sekarang kita lihat, Pak bagian itu di mana? Haleluya. Coba lihat. Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28, perhatikan ayat yang ke-12 sampai 15. Bisakah munculkan ayatnya? Oke. Kita baca sama-sama ya saudara. Saudara perhatikan, mengapa saya ajak saudara baca bersama-sama? Suara kita, suara yang kita baca berdasarkan kebenaran itu memberikan kehidupan. Ada seorang ahli yang menyelidiki tentang air, sel molekul air. Yang ketika diberkatakan yang baik, selnya itu nice, bagus. Tapi diberkatakan yang buruk, kutukan, maka selnya itu pecah-pecah. Nah kalau kita ini baca firman yang adalah kebenaran yang menghidupkan, ingat bahwa lebih dari 80% hidup kita terdiri dari tubuh kita, terdiri dari air. Sehingga kita ketika memperkatakan yang baik, kebenaran itu, maka kebenaran itu memberikan kehidupan buat tubuh kita. Amin. Baca dengan suara memberikan kehidupan kepada kita. Kejadian pasal yang ke-28, perhatikan ayat ke-12 sampai
15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka bermimpilah ia, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berkata, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya apa saudara? Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sudah perhatikan ke depan. Ini adalah pergumulan seorang Yakub, saudara. Ketika dia pergi dari rumah ayahnya, setelah dia menipu ayahnya dan menipu kakaknya, dia pergi dengan ketakutan. Ketika di suatu tempat dia melihat bagaimana ada tangga, kemudian malaikat turun naik. Dan Tuhan berbicara. Di tengah-tengah kebingungan, ketakutan, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Ketika kita ini percaya dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Maka saudara, ada keteduhan dan ketenangan. Mengapa? Karena Tuhan menyertai. Tuhan menyertaiku. Sekarang kita lihat bukti yang lain. Saya akan ajak saudara banyak baca firman. Tapi buka hatimu dan berseru setiap kali, setiap kebenaran yang kau dengar, kau katakan, aku mau itu. Aku mau itu. Aku mau jadi kenyataan itu dalam hidupku. Amin saudara. Nah sekarang perhatikan Kejadian pasal yang 39. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 3 saudara. Kita baca sama-sama ya. Saudara, siapa kalau bawa Alkitab itu agak susah sekarang saudara. Siapa bawa Alkitab dulu? Alkitab hardcover, hard copy, sorry. Siapa bawa Alkitab? Oke. Siapa bawa tab atau apapun, handphone sebagai Alkitab saudara? Agak susah saudara. Saudara nulis catatan khotbah atau saudara balas BBM atau WA itu enggak jelas. Dari saya itu enggak jelas, kelihatannya sibuk begitu, enggak jelas saudara. Saya berharap saudara memperhatikan Alkitab saudara dan hatimu kepada Tuhan. Supaya enggak sia-sia hampir 2 jam di gereja. Kejadian pasal 39, perhatikan mulai ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, berhenti di sini. Saya perhatikan ke depan. Sekali lagi ditekankan, saudara, ini saya hanya cuplik beberapa bukti bahwa penyertaan Tuhan selalu berhubungan dengan masalah yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi. Saudara. Jadi kalau di Matius 28 ayat 18-20,
tentang amanat agung, kalimat yang terakhir apa? Aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman, sampai kesudahan. Artinya itu bukan tenang-tenang saudara. Itu ada sesuatu kesulitan permasalahan yang dihadapi. Tetapi Tuhan akan menolong. Nah sekarang kembali kepada Yusuf. Yusuf ketika dibawa ke Mesir, dia posisi budak. Saudara, suatu kali dua anak muda, kami ngobrol, sharing banyak hal, dua anak muda ini menarik. Terus dia mengatakan, mengomentari kisah Yusuf ini. Di Alkitab itu yang paling enak Yusuf, Pak. Oh, kok bisa? Ya, disayang papahnya, ya sedikit menderitalah. Kemudian jadi budak disayang tuannya, difitnah sedikit lah. Tapi di penjara disayang kepala penjara. Terus dapat mimpi, bisa mengartikan mimpi, langsung jadi. Saya langsung ngomong kepada kedua anak muda ini, ngawur kamu itu. Ada persiapan Tuhan yang dilakukan dalam hidup Yusuf. Dan Yusuf itu budak, saudara kalau budak ya saudara. Budak itu kalau mau dibeli, dia harus ditelanjangi, dia hanya pakai cawat saja, celana dalam, supaya kelihatan otot-ototnya. Dan yang beli adalah Potifar, seorang kepala pengawal. Dia terbiasa dengan prajurit-prajurit, orang yang kekar, orang pilihan. Jadi kalau sampai dia beli, artinya Yusuf itu bukan orang yang gendut atau kurus, saudara. Saya yakin Yusuf tidak segendut saya, saudara. Saya yakin itu, sudah tidak usah ditanyai. Dia pasti berotot. Kalau berotot berarti dia biasa kerja. Dia biasa kerja. Ketika dia disuruh dia jadi budak untuk mengurus banyak hal, sudah tahu bahwa budak itu tinggalnya bukan di rumah tuannya, tapi terpisah dari rumah tuannya. Kalau dia tidak bisa kerja, tidak mungkin dia menonjol. Dia pasti untuk mungkin bersih-bersih, nyapu atau apapun, gak bisa. Saudara. Tapi dia terlatih kerja. Dan Alkitab mengatakan Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Bahkan penyertaan Tuhan itu bisa dilihat oleh orang lain. Yusuf tidak mengatakan, aku disertai. No. Orang lain melihat bahwa yang dia lakukan ini berbeda dengan yang lain karena disertai Tuhan. Siapa ingin disertai Tuhan, angkat tangan. Saudara sadar bahwa itu berhadapan dengan masalah dan kesulitan, tapi dia berjanji akan buat kita menang. Amin. Posisi Tuhan beserta kita. Beserta kita. Ya. Saya harus agak cepat sedikit, saudara, karena 4 poin. Dan poin terakhir saya mau lebih lama lagi. Kemudian bagian yang kedua adalah Tuhan di atas kita. Tuhan di atas kita itu Tuhan yang mengurapi kita. Siapa ingin diurapi Tuhan? Angkat tangannya. Yang menarik, pengurapan itu turun ketika kita melakukan sesuatu. Pengurapannya tidak akan turun ketika kita duduk manis diam-diam, saudara. Saya akan merasakan kalau aku diurapi, baru aku melayani. Gak bisa. Saudara mesti tetapkan hati mau melayani Tuhan. Tidak usah nunggu ditelepon atau diajak, saudara proaktif. Begitu saudara mau melangkah, maka pengurapannya menunggu kita, saudara. Saudara perhatikan ya, kekristenan, hidup iman kita itu seperti seseorang yang berjalan masuk ke automatic door yang kaca. Saudara di airport, di bank itu kan ada kaca otomatis.
Pintu otomatis, Ya. Jadi ketika kita ini di titik tertentu, maka baru pintunya buka. Tetapi kalau kita ini hanya jarak 2 meter, 3 meter, lihat kaca, lewat kaca itu di dalam apa saja, hanya melihat begitu saja dan berharap kita mendapatkannya, ngimpi saudara. Karena harus melangkah di titik tertentu baru buka. Jadi kalau hanya berpengharapan dan beriman saja, dan ngomong hanya ngomong dan ngomong tidak ada action apa-apa, maka tidak ngalami Tuhan. Mengapa? Karena kita harus pada titik tertentu baru dia buka saudara. Baru kita masuk ngalami Tuhan. Berikutnya lagi akan ada automatic door yang lain. Dalam bagian hidup kita. Dibutuhkan kebenaran, ketetapan hati, lalu melangkah saudara. Baru pintunya buka. Berapa banyak di antara kita hanya nunggu. Hei, nunggu mau berapa lama? Tuhan segera datang. Aku enggak diajak, Pak. Aku sudah siap-siap. Hei, ngomong. Tuhan beserta kita menghadapi masalah dan kesulitan. Tuhan di atas kita, dia mengurapi kita. Untuk apa, saudara? Perhatikan Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, perhatikan ayat yang ke-18 dan 19. Lukas pasal yang keempat ayat 18-19. Ini adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya yang dibaca oleh Tuhan Yesus ketika dia di sinagog dan dia mengatakan hari ini genap firman ini. Firmannya apa? Kita baca sama-sama ya saudara. 2, 3. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan telah datang. Pengurapan turun ketika kita melangkah melakukan sesuatu. Melayani Tuhan, pengurapannya turun. Kalau kita menginginkan pengurapan tanpa melakukan apa-apa, tidak bakal turun, saudara. Pengurapan akan membuat kita ini bisa mengerti secara rohani lebih luas. Pengurapan akan membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Sekian tahun saya melayani Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan ajar yang sampai dengan hari ini saya jagai. Apa, saudara? Ketika ikut ibadah, siapapun pemimpin pujiannya, ketika dia melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, dia dalam pengurapan. Dia dalam pengurapan. Siapapun pemimpin pujiannya. Saudara kalau kenal pemimpin pujiannya, ada kejengkelan, ada kemarahan tertentu, maka saudara sulit untuk nyembah Tuhan bersama-sama dengan dia. Mengapa? Karena saudara lihat orangnya, lalu ingat masalah. Oh, omongannya sengak. Pemimpin pujian ngomongannya sengak. Muncul lagi, wah, dia utang sama aku 200.000 belum bayar. Tak tagih-tagih, alasan tok. Dengan kita ini melihat orang, lalu punya pertimbangan sendiri, maka sulit untuk menghargai pengurapan. Saya setahun, 2 tahun saya diajar Tuhan, hargai siapapun yang melayani. Ketika
ada orang yang khotbah. Yang dia khotbahkan itu kebenaran firman. Firman dari Allah yang maha tinggi. Bukan firman dari pikirannya sendiri. Nah kalau dia ngomong pikirannya sendiri, saya dan saudara sudah diajar untuk baca firman. Baca firman sehingga punya filter, punya saringan. Oh ini kebenaran, oh ini kebenaran Tuhan, oh ini ngomongannya dia sendiri. Tapi hargai itu. Dan saudara, yang saya pegang sampai dengan hari ini. Pengurapan, kalau saya khotbah hari ini, saya tahu dalam pengurapan. Saya tahu bahwa Tuhan punya sesuatu yang ilahi buat setiap saudara yang cari kebenaran. Pasti mendapatkannya. Tapi setelah saya amin saudara, saya turun, saya duduk. Maka saya tahu bahwa pengurapan mimbar saya selesai. Saya menjadi seperti saudara. Anak Tuhan yang mencoba mengenal, mencari Tuhan. Jadi saya enggak merasa terus agak gimana gitu. Kalau satu teman selalu lihat, loh tanganku gitu. Abang kabeh lah kowe bar ngecat tok. Abang tau tanganmu, merah tau tanganmu. Atau apalah. Saya jaga itu dalam hidup saya. Jadi ketika orang mengatakan, wah terima kasih ya firman Tuhannya memberkati. Maka saya akan ngomong, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu itu Tuhan kok. Itu bukan saya. Saudara, pengurapan ini dibutuhkan untuk saudara dan saya kerja. Ketika kita kerja sekuler. Kerja biasa. Tetapi kita melakukannya dengan cinta kepada Tuhan, dengan pengabdian. Maka pengurapannya turun. Seorang marketing yang diurapi, seorang manajer yang diurapi, bahkan seorang staf produksi yang diurapi. Beda saudara. Pengurapan dibutuhkan oleh saya dan saudara. Tapi pengurapan tidak akan turun kalau kita nganggur. Kita diam, enggak bakalan saudara. Mengapa? Seperti tadi loh, automatic door tadi loh. Sampai kita melangkah kita dapat. Bagian yang kedua. Ini bagian yang terakhir agak berat saudara. Karena saya harus berikan beberapa contoh. Yaitu Tuhan yang di dalam kita. Tadi pertama Tuhan menyertai kita, bersama kita. Yang kedua Tuhan di atas kita, mengurapi kita. Yang ketiga menarik. Buka ayatnya dulu saudara. Yesaya pasal yang ke-52. Perhatikan ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menutup barisanmu. Yang ketiga, dia di depan kita dan di belakang kita. Kalau pikiran kita adalah pikiran manusia, agak susah. Masa orang yang pada saat bersamaan di depan bisa di belakang, Pak? Tapi dia Tuhan, saudara. Kita lihat satu ayat lagi. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Untuk menjelaskan yang Yesaya 52 ayat 12 tadi. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia yang memulai, dia akan meneruskannya sampai tuntas, saudara.
Dia di depan dan dia di belakang. Saya baca satu statement di salah satu artikel. Bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna sehingga ini boleh terjadi. Saya baca, karena saya pemerhati keluarga, saya copy sudah. Saya copy, saya simpan pernyataannya dia. Terus saya bawa ke Tuhan. Saya hadapkan ke Tuhan. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Karena manusianya tidak sempurna. Saya sampaikan hasil perenungan saya mencari kebenaran. Karena manusianya tidak sempurna, jadi ya tidak ada rumah tangga, keluarga yang sempurna. Karena manusia tidak sempurna. Demikian juga, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada profesor yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna, saudara. Tidak ada, saudara. Mengapa? Karena memang manusia tidak sempurna. Nobody's perfect, saudara. Dalam perenungan saya, Tuhan Roh Kudus ngajar manis sekali, saudara. Tetapi benar memang tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada adalah keluarga yang harmonis. Harmonis itu adalah dalam bahasa aslinya, sepadan itu adalah seperti alat-alat musik dalam satu orkestra. Masing-masing mengeluarkan bunyi yang berbeda, tapi dalam sinkronisasi yang bagus, didengar itu begitu nyaman. Nah itu harmoni, saudara. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Yang ada adalah keluarga yang harmoni. Saudara mau cari gereja yang sempurna, boten wonten, saudara. Tidak ada. Tidak ada. Tapi gereja yang harmoni itu ada. Masing-masing dalam keterbatasannya melakukan untuk Tuhan. Dan yang lain membackup-nya terus seperti itu. Sehingga dilihat, didengar. Itu menjadi harmoni yang bagus. Jangan sekali-sekali menepuk dada mengatakan gerejaku paling hebat. Siapa kita, saudara? Dan Tuhan, Dia yang memulai, Dia yang menyempurnakan. Beberapa saudara yang punya masa lalu yang buruk atau punya dark side, sisi gelap yang orang lain tidak tahu. Kemudian saudara mau bertobat, saudara mau berbuat lebih baik lagi, saudara mau lakukan yang berbeda, yang jauh lebih baik. Tetapi kemudian saudara dengar ada suara, kamu tuh siapa? Kamu ingat apa yang kamu lakukan? Kamu enggak pantas. Saudara ketika dengar seperti itu kita berhenti. Kita memutuskan berhenti. Padahal Dia Tuhan yang berjalan di depan kita dan di belakang kita. Dia yang mendorong kita memulai dan Dia yang menyempurnakannya. Jangan khawatir, saudara. Lakukan dengan segenap hati. Jagai hatimu itu untuk Tuhan. Nanti saudara akan menemukan. Dia yang mengawali, Dia yang menyempurnakan, menyelesaikannya. Beberapa saudara merasa tertuduh. Kalau memang itu masa lalumu dan tidak engkau lakukan lagi, layani Tuhan. Jangan hentikan pekerjaan Tuhan hanya karena penilaianmu sendiri. Oke, itu yang ketiga. Yang pertama apa? Tuhan beserta kita. Yang kedua, Tuhan di atas kita, mengurapi kita. Yang ketiga, Tuhan di depan kita dan di belakang kita. Wow. Nah sekarang
saya akhiri dengan bagian yang sedikit berat. Tuhan di dalam kita. Di satelit yang saya gembalakan, di mana saya setiap minggu khotbah. Saya khotbah ini sekian waktu yang lalu. Dan saya seringkali pakai istilah, carilah Tuhan yang di dalam. Carilah Tuhan yang di dalam. Tuhan tinggal di mana, saudara? Di dalam kita. Ketika kita ini sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia itu dwell, Dia itu tinggal, menetap. Dia bukan cuma lewat, Dia menetap. Bayangkan kalau Tuhan tinggal di dalam kita, maka apapun yang kita butuhkan, Dia cukupkan, saudara. Apapun masalah yang kita hadapi, Dia di dalam kita, Dia beserta kita, pasti akan kita atasi dengan baik. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Mengapa? Karena Tuhan di dalam kita, Tuhan yang penuh hikmat, yang hebat, yang luar biasa. Seringkali kita ini terjebak dengan tempat-tempat tertentu. Atau peralatan-peralatan tertentu, ya kalau tidak pakai itu enggak ada Tuhan. Tuhan di dalam loh. Tuhan di dalam. Tuhan di dalam, saudara. Jangan dukakan Dia dengan pakai alat-alat tertentu atau tempat tertentu, kalau tidak ke situ enggak ada Tuhan. Saudara, ketika saya dengar pertentangan, di sana tidak ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Saya sedih, saudara. Memang Tuhan di mana? Tuhan bukankah tinggal di dalam kita? Nanti saya ajari saudara, kalau saudara siap, saudara akan mengalami Tuhan malam hari ini. Di mana? Di dalammu. Di dalammu. Kita lihat kebenarannya. Yohanes pasal yang ke-7. Saudara perhatikan ayat yang ke-37 sampai 39. Yohanes pasal yang ke-7, saudara perhatikan ayat 37 sampai 39. Kita baca sama-sama ya saudara. Sudah ketemu? Siapa sudah ketemu? Bila bisa, masih belum ya? Perhatikan Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Alirannya satu atau banyak, saudara? Banyak. 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang. Saya berhenti di sini. Kita perhatikan. Ketika kita terima Roh Kudus, maka dia yang tinggal di dalam kita membuat hati kita ini mengalir. Aliran air hidup. Apa toh Pak itu aliran air hidup? Itu aliran yang keluar dari dalam hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, yang membawa kepada kehidupan. Yang membawa kepada jalan keluar. Bukan cuma satu, ngalir saudara, ngalir. Saudara kalau perhatikan di dalam Yeremia pasal yang ke-17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon.
pohon yang ditanam di tepi aliran air. Taruh ini aliran air, ini pohonnya ditanam. Diberkati kalau orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akar-akarnya mencari batang air. Batang air itu apa saudara? Apakah sungai ini yang kita lihat secara mata? Bukan. Batang air adalah sungai bawah tanah atau aliran bawah tanah. Sehingga ketika akar pohon ini sampai ke tepi batang air, maka ketika di atas itu kering, tidak akan mengalami masa kering saudara. Pasti daunnya akan tetap hijau. Dan selalu menghasilkan buah. Mengapa? Karena di dalam saudara, ketemu Tuhan. Kekristenan itu ada yang tampil di luar, ada yang tampil di dalam. Yang di dalam ini yang saya berbicara kepada saudara. Carilah Tuhan yang di dalam. Siapa yakin Tuhan di dalam saudara, angkat tangannya. Kalau begitu nanti mudah. Saya akan ajari saudara bertemu Dia yang di dalam. Sekarang perhatikan lagi Yohanes pasal yang ke-6. Perhatikan ayat 53 sampai 56. Yohanes pasal yang ke-6, perhatikan mulai ayat yang ke-53 sampai 56. Kita baca sama-sama ya saudara. 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka. Saudara, kita baca sama-sama. Jarak kita ini jauh saudara. Jangan sampai jarak ini memisahkan kita. Minimal kalau saudara baca, saya sayup-sayup dengar. Tapi kalau saudara enggak baca, saya juga enggak mendengar. Ulangi ya. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di mana? Di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku. Sudah perhatikan ke depan. Agak membingungkan perkataan Tuhan ini. Saya mau minta 2 pria. 2 pria. Ya, pria toh? Ya, maju. Oh, ada sana, oke. Kamu di situ Dan. Namamu siapa? Ferry. 2, agak dekat lagi. Kalau umpamanya dia ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rambutnya disemir enggak? Oh enggak. Enggak apa-apa. Saya tuh ya pengen nyemir rambut saudara. Saya tuh suatu kali pengen nyemir rambut. Saya lihat orang pakai rambutnya semir merah, kuning, hijau gitu. Saya pikir bagus juga ini. Kayak lampu lalu lintas saudara. Terus saya ngomong sama istri saya, kalau aku rambutnya di semir ngono piye? Ojo to Pak. Nanti Bapak ora ketok pendeta. Lu modelku tuh wis ora pendeta. Jadi sekalian saya katakan. Anggap ini Tuhan Yesus. Ya. Dua-duanya ini roh, dianggap gitu ya. Maka dia mengatakan, aku tinggal di dalammu. Kamu dekat ke Doni. Begini, kalau dari sana kan kelihatan lurus. Tinggal di dalammu dan kamu tinggal di dalamku. Saudara mudeng gak itu?
Aku melebu, Tuhan di sini. Tapi aku di dalam Tuhan. Tapi Tuhan di sini. Paham gak saudara? Siapa paham angkat tangannya? Saudara ngerti gambarannya? Saya beri contoh nih. Kamu berdiri di sana dan Fer kamu di situ. Saya beri contoh sederhana. Di sana tuh timur atau barat? Barat ya? Barat. Sana timur, ya tak? Saudara, dia di timur. Ini di barat. Saya di mana? Saya di tengah. Ya. Saya ini berdiri di baratnya Ferry, betul tak? Ya tak? Tapi saya ini berdiri juga di timurnya Doni. Padahal timur itu sana. Ngerti tak? Baratnya sana. Tuh, masa di dalam timur ada barat? Ada saudara. Di dalam barat itu ada timur? Ada. Di dalam timur itu ada utara. Rodok bingung ya saudara. Saya lihat wajah saudara sudah ngerti. Saudara bingung. Saya berikan penjelasan lebih lagi. Semarang. Semarang Barat, terus Semarang Timur. Di Semarang Barat saudara tinggal di satu kampung. Ya. Maka di kampung saudara, taruh ini kampungnya di salah satu Semarang Barat. Semarang Barat loh saudara. Ternyata di Semarang Barat, di kampung saya ini, ada timur, tapi juga ada barat. Terus ketika tinggal di sini, saya ini tinggal di mana? Di Semarang Barat yang di timur, agak ke selatan. Mudeng gak saudara? Ngerti toh? Kamu ini tinggal di mana? Saya ini tinggal di Semarang Barat, ya, tapi sebelah timur. Nah agak ke selatan, jadi timur, barat, agak ke selatan gitu saudara. Lah saya di situ. Tapi kalau saudara diberitahu mudeng enggak? Ngerti enggak? Masih enggak ngerti? Ngertilah saudara, gampang. Saudara tinggal di Semarang Selatan, di atas. Di suatu daerah dia bisa menetapkan bahwa itu timur, itu barat. Padahal dia di tempat di selatan, saudara. Seperti itulah dia tinggal di dalam kita. Dan kita di dalam dia, saudara. Thank you, silakan duduk. Saudara kalau nggak mudeng, simpan dulu, catat, kasih bunderan gini, dipikir semalam-malaman. Nah begitu, ya. Nanti saudara akan ngerti, oh di dalam dia. Nah sekarang saya mau ajak praktek, saudara. Ini saya mau ajak praktek, saudara. Kita belum pada penyembahan dan segala macam. Pengurapannya mengajar kita. Sehingga sebenarnya setiap orang ketika cari Tuhan, baca kebenaran firman, terima Tuhan Roh Kudus. Maka Tuhan Roh Kudus mengurapi untuk mengerti, saudara. Apapun. Karena janjinya setiap rahasia akan dibuka. Nah sekarang saya mau ajak saudara praktek. Bangkit berdiri semuanya. Bangkit, tutup Alkitabmu, bangkit berdiri. Ini belum selesai ibadahnya. Ini bagian dari mencari Tuhan yang di dalam. Kamu jangan berdiri, kamu harus standby. Saudara buka mata semua. Saudara taruh tanganmu di sini. Ikuti kata-kata saya. Tuhan mengasihi aku. Melek loh saudara, melek. Tuhan mengasihi aku. Tuhan mengasihi aku. Tuhan menyertai aku. Sekarang tutup mata. Tutup mata. Ngomong yang sama.
Tuhan mengasihi aku. Tuhan menyertai aku. Tuhan peduli dengan aku. Sekarang satu lagi masuk ke dalam. Tanpa suara. Tanpa suara. Katakan kalimat yang sama. Saudara harus ikuti, kalau tidak saudara nggak ngalami. Saudara katakan dalam hatimu. Tuhan mengasihi aku. Oke, sekarang buka mata. Ada bedanya toh? Ketika buka mata, bicara, maka semua yang kita lihat itu masuk ke memori kita. Orang pakai baju apa segala macam. Tapi ketika tutup mata, maka saudara putus dengan dunia yang sekitar saudara. Saudara masuk ke dalam. Lalu saudara tetap bicara. Saudara dengar lewat telinga. Begitu saya katakan, tanpa suara, katakan yang sama. Maka itu masuk ke dalam. Paham ya? Nah kalau kita berdoa, saudara berdoa bisa segala macam. Kalau saudara berdoa, saudara bisa melek, saudara bisa merem. Tapi kali ini saya mau ajari saudara. Berdoa, coba duduk dulu sebentar. Saya mau beri gambaran lagi. Saya minta 4 orang laki. Saudara, ketika kita tutup mata, maka otomatis pikiran kita mengambil alih. Emosi jiwa kita itu mengambil alih. Begitu tutup gitu, langsung mengambil alih. Saya minta 4. Ya, berdiri dulu sebentar, agak dekat. Saya perhatikan. Ketika pikiran mengambil alih, maka masalah, beban, kemarahan atau apapun yang terbaru, yang terakhir, itu di atas. Pikiran itu seperti gentong gitu ya, mulutnya kecil terus badannya besar gini. Maka setiap masalah, setiap memori akan nempel. Layer demi layer. Dan yang terakhir, saudara pengen tahu pikiranmu seperti apa, tutup matamu, yang terakhir itu muncul. Kalau itu baik, enggak ada masalah. Tapi kalau itu buruk, itu bebani. Engkau sulit ketemu Tuhan. Mengapa? Karena jiwamu mengacaukannya. Pikiranmu yang terlalu banyak mempersulit engkau ketemu Tuhan yang di dalam. Karena begitu tutup mata itu mesti ketemu yang di dalam. Saudara ini mesti latihan. Saudara bisa mengatakan itu kan kayak meditasi. Saudara di dalam Alkitab kata renungkanlah itu meditasi saudara. Dan saya mau beritahu layer demi layernya. Perhatikan ya. Sekarang ngadep sana semua. Sana. Tolong urut-urut kayak itu berbaris. Jadi kamu yang di depan. Sudah perhatikan. Begitu tutup mata, maka masalah yang pertama itu muncul. Muncul. Dan ketika kita tidak terbiasa mendisiplin pikiran kita terbiasa menurutinya, maka saudara sulit ketemu Tuhan yang di dalam. Mengapa? Karena saudara akan berhadapan dengan masalahmu. Saudara berhadapan dengan masalahmu. Padahal kau ingin cari Tuhan yang di dalam hatimu. Di dalam rohmu. Contoh nih saudara. Berangkat ke gereja, sepatunya enggak ketemu, digigit anjing. Saudara. Anjingnya sendiri. Jengkel saudara. Gruntel di sini. Makanya saya yang laki saya coba kan saya bisa sentuh gini. Yang perempuan kan bahaya begini saudara. Hatinya ini gruntel, pikiran apa ini apa. Itu masuk ke gereja, ketemu dengan doorkeeper bisa halo, shalom. Tapi pikirannya begitu. Begitu tutup mata, ini pertama muncul. Kalau kita tidak menyingkirkannya, maka kita sulit bertemu dengan Tuhan yang di dalam. Taruh selesai satu, nyingkir dulu sebentar. Ketemu lagi. Masalah dengan mertua.
Mertua lebih sayang dengan ipar yang lain, nyakiti omongannya, tidak adil segala macamnya. Kalau tidak dilepaskan itu pikiran beban, saudara sulit bertemu dengan Tuhan yang di dalam. Mengapa? Karena akan bertemu dengan masalah. Tapi kalau selesai saudara. Lalu ingat lagi orang punya utang saudara, utang jadi cepat dibayar, gak dibayar, jengkel apa segala macamnya. Kalau ini tidak dilepaskan, saudara gak akan ketemu Tuhan yang di dalam. Suatu kali diomongi orang, kamu ini apa, omong toh apa segala macam jelek-jelekan. Tidak bisa mengatasinya. Tapi ketika bisa mengatasi, geser dulu. Itu baru pikiran loh. Kalau perasaan nih, emosi nih, sudah marah dengan seseorang, minta apa ya, keadilan, saudara tidak diperlakukan dengan adil, tidak dianggap, marah ini saudara. Susah loh ketemu Tuhan. Saudara kalau suami istri, siapa suami istri yang pernah bertengkar, angkat tangannya. Siapa yang enggak pernah bertengkar? Ayo tunjuk tangan, berarti bohong. Pastilah saudara, ya. Saudara, bertengkar itu biasa dalam rumah tangga, ya. Biasa, ada juga perbedaan. Tapi jangan biasakan bertengkar, ngerti? Nah kalau sudah marah, saya nggak ngerti dengan saudara. Kan ini jengkel kan mesti nggak pengen ngomong. Ya, nantilah ngomongnya. Nah itu kalau emosi seperti itu, mau cari Tuhan yang di dalam, sudah bertemu dengan Tuhan yang mendamaikan. Tapi kalau nggak mau damai, ya sudah sulit ketemu dengan Tuhan yang di dalam. Sekarang praktek, ya. Semua tutup mata. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata, semua. Sudah nurut aja, cuma sekian menit aja. Rendahkan hatimu. Tutup mata. Saudara ketemu dengan masalah saudara pertama. Saudara mesti sisihkan. Saudara akan bertemu dengan masalah kedua. Orang mencari Tuhan tidak bisa dalam waktu singkat. Saudara akan ketemu emosi saudara. Saudara akan ketemu daging saudara. Sekarang buka mata. Sudah ngalami itu? Lihat. Sekarang cari Tuhan yang di dalam. Kembali dulu. Thank you. Saya mau lagu yang saya minta. Saudara perhatikan. Dia Tuhan itu ingin bicara dengan kita. Dia itu Tuhan yang ingin ngobrol dengan kita. Dia itu Tuhan yang senang diajak bicara. Dia itu Tuhan yang siap selalu untuk diajak bicara. Dia itu ingin memakai setiap kita. Dia itu ingin kita ini bertumbuh mengenal dia lebih dalam. Kerinduannya atas hidup kita mengenal lebih dalam, jauh lebih besar daripada kita ingin mengenal dia. Tapi buat orang yang mencari Tuhan, saya yakin dia akan menemukannya. Karena dia di dalam. Saudara kalau baca Alkitab, ada dua hal. Satu, saudara baca seperti satu kronologis kisah iman. Tokoh-tokoh Alkitab. Urutannya segala macam. Tapi sesekali masuklah dalam perenungan meditasi firman. Personifikasikan dirimu sebagai tokoh yang engkau baca. Contoh nih. Ketika engkau baca Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya.
Kau baca pelan, engkau personifikasikan dirimu sebagai Yusuf. Seberapa saudara ada? Dikhianati, dijelek-jelekan, segala macam. Saudara, kalau saudara pernah ngalami, saudara akan lebih bisa. Kalau saudara ketemu dengan, sebagai Yusuf ketemu dengan saudaranya yang bersikap seperti itu. Maka di sini akan ada kemarahan. Oh, kalau aku Yusuf, aku bukan hanya masukkan 1-2 orang di penjara, aku masukkan semua di penjara. Aku tidak akan kasih makan, aku matikan lampunya, aku guyur air, biar merasakan seperti apa di dalam sumur. Sudah berhenti. Terus balik lagi baca ayatnya. Ternyata Yusuf tidak seperti yang saudara lakukan. Itu seperti menghadapkan hidupmu dengan kisahnya. Begitu beda. Saudara buka hati. Minta ampun. Tuhan ampuni aku. Nah, setiap tokoh ketika dipersonifikasikan. Seperti saudara masuk. Maka saudara akan mengerti hati Tuhan. Saudara mengerti pertimbangan Tuhan. Saudara mengerti kehendak Tuhan. Semakin banyak tokoh Alkitab saudara gali seperti itu. Semakin saudara tahu hati Tuhan. Nah, sekarang kita mau coba cari Tuhan yang di dalam. Mari bangkit berdiri lagi. Ini belum selesai ibadah. Saya berharap saudara bisa menyanyikan lagu yang saya pilih. Lagu lama sekali, cuma saya suka memujikannya, menyanyikannya. Karena sangat menolong dalam pujian penyembah. Udah diketik ya, refrennya dulu aja. Tirukan ya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan sekali lagi. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Katakan sekali lagi. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan lagi dengan lembut. Ku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sekarang tutup mata dengan pujian yang sama. Satu yang ku rindu, satu yang ku tutup mata, tutup mata semua. Tetap dengan suara. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu
mengubah hidup. Tetap tutup mata, nyanyikan yang sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sekarang tanpa suara, nyanyikan dari dalam hatimu. Tetap tutup mata. Sekali lagi, tutup mata tanpa suara, pujikan pujian ini lagi. Tenang, 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 tanpa suara, tanpa suara. Tenang, tanpa suara, tanpa suara. Sekarang dua, dengan suara lagi, tetap tutup mata. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Lagi tanpa suara dalam hati. Yang bahasa roh saya minta diam. Sembah Tuhan yang di dalam. Saya ajari nanti lebih lagi. Saudara bisa rasakan hadirat yang manis sekali. Itu ngalir dari dalam dirimu. Itu menyembuhkan, menguatkan, memulihkan. Sekarang bahasa roh dengan suara, dengan lembut. Kiakarapaya, karambusakari palaparapa. Bahasa roh saudara, sampai telinga sudah mendengar. Kremana puyapu pariparapusana. Kremakapu kapahiraharapa. Nabakai nakurai bahasa kari palaparapia. Kramu hape, kapikasi kapakahirapa. Semua pakai suara, bahasa roh pakai suara. Kremanapu kape kaya ralaralapu kapas. Nahasani kapu rana kahabe abu namasara palaparapa. Keluarkan dari dalam rohmu. Kiramuna papa ya ralakasara. Pakai suara, semua pakai suara, semua pakai suara. Ini masih dalam bagian khotbah, saudara. Sialalarara para. Syakari para. Sekarang semua ya. Sekarang buka matanya. Buka matanya. Sekarang bahasa roh dengan buka mata. Tetap bahasa roh dengan lembut. Saya sedang ajari saudara melatih mencari Tuhan yang di dalam. Pakai suara, buka mata. Saudara sebentar, berhenti dulu, berhenti. Saudara, bahasa roh. Ketika pertama kali orang lahir baru, bahasa rohnya, bahasanya itu aja. It's okay. Tidak masalah. Tapi ketika saudara terus bahasa roh, maka seperti bayi yang terus bertumbuh yang mulai belajar bahasa yang lebih lagi. Nah bahasa roh sama. Bahasa roh saudara akan naik, beda saudara. Kemudian ketika dimasmurkan itu akan indah sekali.
Itu butuh latihan, butuh latihan. Nah sekarang ini kalau saya katakan, ayo buka mata, bahasa roh, ya sudah bahasa roh aja. Nggak usah ngurusi yang lain dulu. Sekian menit lagi selesai. Tapi nikmati coba hadiratnya. Sekarang bahasa roh ya. Hikayara larura pala pura para posakari bakar. Repakaya ralara pala pura. Masih buka mata ya. Kira pura pala pura bata papa bayara rapat. Sakapira kuya kurimana pura pura. Sekarang tutup mata. Tutup mata, tetap bahasa roh, pakai suara. Rambut pura pala pakasak. Sampai telinga saudara mendengar. Tutup mata, arahkan, cari Tuhan yang di dalam. Ramuna pusaka papa bayara kuyara larabarela. Oke sekarang, bahasa roh dalam hati tanpa suara. Biar musik aja. Persis seperti saudara mengatakannya pakai suara, saudara katakan itu di dalam rohmu. Jadi kapuk kaya nasi kiara itu di dalam. Terus ikuti aja saudara. Itu akan menjadi aliran sesuatu yang ilahi. Terus. Katakan yang di dalam, bahasa roh lah yang di dalam. Saudara akan ketemu. Saudara beberapa saudara bisa merasakan hadiratnya sangat kuat. Beberapa saudara itu sampai tangible, sampai terasa spesifik saudara. Hadirat Tuhan. Tetap bahasa roh di dalam hatimu. Terus. Hadiratnya luar biasa. Saya bisa rasakan sampai di belakang itu beberapa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan banyak saudara seperti kembali kepada cinta mula-mula. Hadirat yang begitu manis. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapamu ya, pujikan dari awal lagi. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang, mari semua angkat tangan. Bersekutu, ungkapkan akan kerinduanmu, kelaparanmu akan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu. Ya Tuhan, jamah setiap kami yang haus, yang lapar, jamah Tuhan, penuhi kami Tuhan. Lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa mengubah. Kita pujikan dari awal lagi. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau kurindu.
dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Mari semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kalau dikatakan 4 posisi-Mu dalam hidup kami, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau menyertai kami, Engkau bersama kami. Biar Engkau di atas kami, mengurapi kami. Biar Engkau di depan kami mengawali dan menyempurnakan di belakang kami Tuhan. Dan lebih lagi kami berseru, biar Engkau tinggal di dalam kami ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan, Engkau sumber kehidupan. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, maka setiap kebutuhan kami ini dipenuhi. Kebutuhan akan kesembuhan, kebutuhan akan pemulihan, kebutuhan akan jalan keluar. Saudara bawa doa pergumulanmu masing-masing di tempat masing-masing. Naikkan ke Tuhan. Naikkan ke Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami Tuhan. Dengarkan seruan kami. Buat setiap kami mengalami Engkau pribadi Tuhan. Bukan cuma di gereja, di perjalanan, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kami akan mencari Engkau yang di dalam kami. Engkau yang di dalam kami Tuhan. Setiap kami mengalami Engkau, satu hal yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah